selamat datang kembali di channel Agraris Indonesia. Iya, channel ini adalah channel yang menyuguhkan tentang konten pertanian, baik itu produk ataupun seputar pertanian. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu produk pertanian yang sangat diunggul-unggulkan oleh para petani, khususnya di seluruh Indonesia. Apalagi kalau bukan sebuah pupuk. Pupuk apakah itu? Yang jelas yang paling diharapkan oleh petani adalah pupuk subsidi. Tapi saya tidak akan membahas lebih detail tentang masalah pupuk subsidi yang ada dalam kemasan tersebut. Tapi saya akan membahas mengenai masalah problem penyampaian pupuk subsidi dari atas hingga ke bawah. Hanya sedikit saja sih, paling sekitar 5 poin yang akan saya sampaikan. Oke, sebelum lanjut, simak dulu yang satu ini. Sebelum lanjut videonya, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi yang sudah subscribe channel ini. Juga saya doakan semoga segala rezeki, usaha, dan usia selalu berkah dan barokah. Oke, lanjut. Nah, itu dia. Terima kasih bagi yang sudah subscribe ya. Semoga channel ini bisa berkembang. Ya, harapannya adalah bisa memberikan kesempatan buat saya untuk bisa mengedukasi atau menambah wawasan ataupun berbagi pengetahuan kepada para petani gitu kan, khususnya para pemula lah. Siapa tahu ini bermanfaat dan memang sangat berguna bagi semua orang. Amin. Poin nomor 1 adalah tentang dosis. Menurut informasi yang saya dapatkan, setiap petani mendapatkan kuota pupuk yang sesuai dengan luas areal yang dia garap dan sesuai dengan daerahnya. Karena setiap daerah memiliki kandungan lahan yang berbeda-beda ya, kebutuhan pupuk kimia yang berbeda-beda. Contoh saja di sini hanya terdapat 2 jenis pupuk subsidi ya, yakni urea dan NPK Ponska. Jadi petani ini hanya mendapatkan 2 jenis pupuk subsidi ini dengan dosis urea 150 kilo per hektar dan Ponska 350 kilo per hektar. Ya, tinggal dikonversi saja dengan luas lahan yang kalian miliki ya. Berdasarkan dengan dosis tersebut, maka berpengaruh terhadap kebutuhan para petani. Di poin pertama ini, kebutuhan petani ini tidak bisa disamakan dengan apa yang diberikan oleh pemerintah. Contohnya seperti ini, saya mendapatkan dosis 150 kilo urea. Sedangkan di lapangan, kalau memang menurut mengikuti aturan yang berlaku yakni untuk tanaman pangan selama 3 musim ini ya 150 kita aplikasikan tiap musim, 150 musim berikutnya dan 150 musim berikutnya. Tapi kan di lapangan, kenyataan di lapangan tidak seperti itu dalam proses penanaman. Ada saja setelah nanam dia berhenti atau setelah tanam dia garap untuk tanaman lainnya atau tanaman hortikultura atau tanaman sayuran yang lainnya lah. Yang jelas ternyata di setiap wilayah itu tidak bisa dikatakan flat tanaman pangan, semua rata tanaman pangan ya, tapi beda-beda. Nah, itu adalah salah satu polemik yang memang sudah saya temukan di sini. Jadi harapan petani adalah dosisnya itu jangan seperti itu maksudnya. Jadi harapan petani itu ketika saya ingin bertanam sayuran atau tanaman pangan lainnya, ya saat kita menebus sebuah pupuk ya kita diharapkan ada, tapi memang bersubsidi gitu. Pengennya sih seperti itu, tidak seperti jatahnya cuman 4 kintal setengah atau 450 kilogram itu harus habis. Memang ternyata petani dipaksakan untuk menggunakan dosis seperti itu. Entah kenapa alasannya, mungkin yang orang-orang atas yang lebih paham ya. Terus poin yang kedua adalah petani memang sangat mengandalkan pupuk subsidi. Alasannya adalah klasik sekali. Harga jual petani di sawah atau di lahan tidak berbanding atau bahkan tidak sebanding dengan apa yang menjadi modal atau biaya produksi. Biaya produksi mahal, tapi harga jual malah murah. Bahkan banyak sekali petani sayuran yang gagal untuk dijual. Apalagi balik lagi modal atau buat beli sesuatu, baju atau makan temen nasi. Kita nggak tahu ya. Yang jelas di sini petani pada ngeluh seperti itu. Nah, itu poin yang kedua adalah andalan petani memang pupuk subsidi, tapi dengan mengandalkan pupuk subsidi itu akan menjadi salah satu hal yang membantu untuk meminimalisir biaya produksi. Tapi
Dengan pupuk subsidi saja sudah seperti ini, pada ngeluh. Ya wajar lah ngeluh manusia kan, karena hasil jualnya sangat murah atau bahkan tidak kejual sama sekali. Ini baru pupuk subsidi, apalagi kalau misalkan non subsidi yang sekarang notabene per tahun 2021 sekarang bulan Oktober itu sangat mahal sekali. Dan di poin ketiga, penebusan pupuk subsidi itu berdasarkan zonasi mungkin yang saya bilang ya. Zonasi ini seperti ini. Dalam satu wilayah, satu kecamatan itu satu KPL, satu kios pengecer lengkap atau apa KPL ya lupa. Misalkan ketika dia berada di perbatasan kecamatan tersebut, lahannya atau kampungnya, sedangkan ada kios di situ yang paling dekat, dia nggak bisa nebus di kios yang paling dekat tersebut. Otomatis mau tidak mau dia harus menebus pupuk subsidi di kios atau di tempat yang memang sudah dijadikan tempat untuk penebusan. Agak jauh, jomblang jadinya kan. Dan itu sudah terjadi di beberapa daerah, termasuk di tempat ini juga ada, kemarin ada PPL juga yang kesini dan distributor juga yang bercerita sama seperti itu. Bahwasannya ketika penebusan dia nggak bisa nebus ke tetangganya yang di sini yang deket, tapi mau tidak mau dia harus nebus ke tempat yang jauh. Ongkosnya bertambah, ya kan? Jadinya operasional membengkak juga. Nah itu yang harus dipikirkan oleh tim yang mengurus masalah subsidi lah. Mudah-mudahan ini menjadi masukan buat teman-teman Kementerian Pertanian. Mungkin ya jajaran Kementerian Pertanian ini menjadi salah satu hal yang perlu diperbincangkan. Nah poin selanjutnya adalah jenis pupuk yang disubsidi. Di sini ada dua jenis pupuk yang memang disubsidi ya. Kalau dulu sih sekitar ada 5 ya, ada ZA, ada SP36, terus juga sampai ada organik gitu kan. Nah sekarang itu cuma 2 gitu kan. Tapi ternyata petani memang masih membutuhkan yang namanya SP36, bahkan ZA. Karena di sini bukan hanya tanaman pangan. Memang data dari sistem RDKK itu mematikan profesi mereka, tapi bukan mematikan, tapi menghold, menahan. Ketika petani itu ingin bertanam sayuran, sedangkan di RDKK ternyata daftarnya adalah tanaman pangan. Otomatis pupuk yang dibutuhkan ya tidak sesuai untuk tanaman hortikultura. Ini yang berdampak kepada dosis atau jenis pupuk yang disubsidi. Ya harapannya dapat subsidi, mau tidak mau ya harus mendapatkan apa yang diberikan oleh pemerintah, seadanya aja gitu. Nah itu salah satu hal yang memang menjadi prioritas juga dan keluhan dari para petani yang ingin menebus pupuk subsidi ya seperti itu. Catatan yang kelima, mungkin ini yang terakhir adalah yakni pemaksaan penggunaan seperti yang tadi saya sebutkan di pertengahan video. Ya otomatis dengan dosis yang seperti ini mau tidak mau petani harus mengaplikasikannya dengan baik meskipun dia mau bertanam tanaman pangan, padi, jagung ataupun tanaman yang lainnya. Itu terserah kalian. Yang jelas pemerintah hanya memberikan seadanya, silahkan petani pakai, mau menggarap atau tidak, mau menggarap tanaman pangan atau hortikultura terserah. Yang jelas pemerintah memberikan dosis sesuai rekomendasi provinsi, sesuai yang ada di RDKK, dan RDKK itu hanya bisa diperbarui setahun sekali, dan itu pun perlu proses yang sangat ribet kalau menurut saya. Segitu saja video dari saya dan semoga saja bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan buat para petinggi-petinggi yang mengurus masalah subsidi seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.